Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Irnanda, semester 4 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dorongan merintis usaha. Nah, di atas ini terdapat peta konsep dengan tema dorongan merintis usaha. Yang pertama kita pelajari adalah apa sih pengertian dari kewirausahaan itu? Kewirausahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Sebelum dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris, kata entrepreneurship sendiri berasal dari kata bahasa Prancis yaitu entreprendre, yang memiliki arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Sementara itu, pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Nah, selanjutnya adalah faktor internal peluang usaha. Yang pertama adalah wawasan dan pengetahuan. Seorang pengusaha itu membutuhkan wawasan serta pengalaman yang luas untuk mengembangkan usahanya tersebut, mulai dari cara memasarkannya hingga keterampilannya dalam meyakinkan konsumen. Itu adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi seorang wirausahawan. Yang kedua adalah pengalaman dalam dunia bisnis. Seseorang yang memiliki pengalaman di dunia bisnis sebelumnya tentu lebih terampil dalam mengembangkan usahanya. Kan kalau kita sudah pernah melakukan sesuatu bisnis itu, kita bisa tahu kekurangannya apa dan kita bisa memperbaiki dalam usaha yang berikutnya, untuk usaha yang berikutnya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah sumber daya manusia atau kreativitas. Pengusaha yang memiliki kreativitas yang tinggi bisa lebih mudah mengeluarkan ide-idenya untuk mengembangkan usahanya tersebut. Jadi kalau seorang wirausahawan itu mempunyai ide, dia akan lebih bisa mengembangkan bisnisnya gitu. Sekarang adalah faktor eksternalnya. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi. Masalah atau fenomena di sekitar merupakan salah satu faktor eksternal. Misalnya ada sebuah desa. Nah, di desa itu kekurangan air, kesulitan untuk mendapatkan air untuk diserap oleh tanah. Maka kita bisa membuat biofilter untuk menjadi usaha yang berkembang di desa tersebut. Pasti itu kan akan laku gitu. Yang kedua adalah permintaan pasar. Permintaan pasar bisa menjadi faktor eksternal karena pengusaha bisa melihat besarnya permintaan pasar sehingga pengusaha tersebut menciptakan yang diinginkan oleh pasar. Dengan begitu, usaha yang diciptakan oleh pengusaha bisa mendatangkan para pembeli, bukan lagi pengusaha yang mencari pembelinya. Kan itu sudah diminta oleh pasar gitu ya. Jadi kita itu sudah gak perlu mencari pembelinya lagi. Yang terakhir adalah menciptakan hal baru dari yang sudah ada. Produk yang pernah ada dan diminati oleh banyak orang bisa menjadi peluang usaha untuk menciptakan hal baru. Misalnya nih, bermunculan merek kopi karena industri tersebut tengah digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, menjalankan bisnis sendiri merupakan sesuatu yang diimpikan banyak orang. Bisnis bisa menjadi cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Namun, tentu membangun bisnis tidak semudah yang kita bayangkan. Akan selalu ada tantangan dalam bisnis tersebut. Selanjutnya adalah tantangan bisnis. Apa sih tantangan bisnis itu? Tantangan bisnis adalah berbagai hambatan, kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan atau individu yang menjalankan bisnis.
Selanjutnya adalah tantangan dalam bisnis yang sering ditemui. Tiap pelaku bisnis pasti kan menghadapi tantangan yang berbeda ya. Namun pada umumnya ada beberapa tantangan yang cukup sering ditemui oleh para pembisnis. Yang pertama adalah ketakutan untuk memulai. Salah satu tantangan dalam bisnisnya ini adalah kita itu ingin memulai tapi takut gitu ya. Itu kan banyak orang yang seperti itu. Yang kedua adalah keterbatasan modal. Kita berani untuk mulai. Kita sudah cukup yakin untuk memulai bisnis tersebut. Tapi tantangannya adalah di modal kita. Kita tidak punya cukup modal untuk melakukan bisnis tersebut. Padahal kita itu sudah sangat yakin ya. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan dalam berbisnis. Kita tidak begitu memahami tentang bisnis tersebut. Yang keempat adalah makin banyaknya kompetitor. Dan yang kelima, kesulitan dalam mengelola keuangan. Kita tidak begitu paham tentang mengelola keuangan. Yang keenam adalah tidak tahu target dan tujuannya. Kita tidak begitu memahami tentang perbisnisan gitu, apa yang harus dituju. Itu yang sering ditemui oleh para pembisnis pemula. Nah, itu tadi adalah tantangan-tantangan dalam bisnis. Nah, jika ada tantangan, kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut. Bagaimana sih cara kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Strategi apa yang harus kita gunakan? Yang pertama ada strategi forecasting bisnis. Forecasting adalah memprediksi kondisi bisnis pada masa mendatang. Jadi kita itu sudah memprediksi pada masa mendatang ini gimana sih gitu. Tantangan bisnisnya itu gimana sih gitu. Tentu tidak asal memprediksi tetapi didasarkan pada analisis terhadap kondisi bisnis sebelumnya. Seumpamanya bisnis yang sebelumnya itu kurang gimana gitu. Kita akan memperbaikinya di masa yang akan datang. Dengan forecasting, kita jadi bisa mengetahui tantangan yang kemungkinan akan terjadi. Jadi, kita dan tim pun dapat melakukan antisipasi dengan menyusun strategi yang tepat untuk menghadapinya. Yang kedua adalah bijak dalam mengelola keuangan. Cara menghadapi tantangan yang kedua berkaitan dengan finansial. Kita harus bisa berlaku bijak dalam mengatur keuangan bisnis kita kan. Uang yang ada harus bisa diputar terus untuk menghasilkan keuntungan pemasukan yang lebih besar. Adanya dana darurat bisa juga jadi salah satu solusi yang bagus dalam keuangan bisnis. Ini dilakukan untuk berjaga-jaga menghadapi situasi sulit seperti pandemi. Perusahaan bisa terus bertahan dalam situasi yang sulit dengan memiliki dana darurat. Yang ketiga adalah bijak dalam mengelola keuangan. Untuk meminimalisir berbagai masalah dan tantangan yang ada, kita bisa melakukan evaluasi secara rutin. Evaluasi bisnis sangat berguna untuk mengetahui kemajuan serta kendala yang sedang dihadapi. Dengan adanya evaluasi, kita bisa menentukan strategi dan langkah yang harus diambil agar bisnis bisa terus berjalan. Jadi kita itu harus mengevaluasi bisnis kita juga agar kita itu bisa mengetahui kesalahan kita sebelumnya itu seperti apa, agar kita bisa memperbaikinya di masa depan. Jadi yang paling penting adalah seorang pengusaha atau wirausahawan itu harus memiliki kombinasi antara pengetahuan, pengalaman, dan juga kreativitas untuk menjadi seorang pembisnis yang berhasil. Selain itu, pembisnis juga harus siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam bisnis tersebut dan juga harus mempunyai strategi untuk menghadapi tantangan tersebut di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.